نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جمعوا بالمراتب ورحمة الله Alhamdulillah, segenap puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya. Jika pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla bukakan hati kita dan memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita bertanya, kita ucapkan terlebih pada hari Jumat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkannya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing semua umatnya menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qala ummati ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, siapakah yang tidak mau masuk ke dalam surga itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, siapa yang taat kepada aku, siapa yang taat terhadap perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah. Dan siapa yang bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia enggan, berarti dia tidak mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepada-Nya. Sehingga dari kehidupan dunia ini semuanya merupakan waktu bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin hari mestinya ibadah kita semakin banyak. Ibadah kita semakin tinggi kualitasnya. Tidak hanya hal-hal yang wajib, tidak hanya rukun-rukun Islam yang kita laksanakan, tapi kita perbanyak amal-amal sunnah. Karena amal sunnah tersebut nanti pada hari kiamat akan melengkapi kekurangan-kekurangan yang sudah pasti ada pada amal-amal wajib kita. Maka itu Allah demikian
Ketika kita mengamalkan hal yang wajib, kemudian kita tambahi dengan amalan-amalan yang sunnah, maka insya Allah kita akan tergolong dari mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pada surat Ali Imran dari ayat 113, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Laisu sawa'an min ahli al-kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillah آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون بالخيرات وأولئك من الصالحين." Tidaklah mereka itu sama. Dari kalangan ahlul kitab ada sekelompok orang yang lurus agamanya. Mereka senantiasa membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah malam. Wahum yasjudun, dan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Wa yasari'una bil khairat, dan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa ulaika minadh dhalimin, dan mereka itu termasuk kelompok golongan orang-orang yang saleh. Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, serta Ibnu Abi Hatim dan para ulama yang lain yang meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menjelaskan sebab turunnya ayat ini. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ketika Abdullah bin Salam, Sa'id bin Husain dan Salamah bin Husain dari kalangan ahbarul Yahud, dari kalangan para ulama orang-orang Yahudi masuk Islam, maka ahbar yang masih kafir berusaha mengobati orang-orang Yahudi dengan mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang jelek. Kalau seandainya mereka itu bukan orang yang jelek, niscaya mereka tidak akan meninggalkan agama yang sudah mereka dapatkan turun-temurun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memaksa ahbar Yahudi al-kafirah, para pendeta Yahudi yang kafir yang menuduh kejelekan kepada Abdullah bin Salam al-Yahudi dan beberapa temannya yang masuk Islam dengan turunnya ayat ini. Dan ini berarti rekomendasi, ini berarti nasihat, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Abdullah bin Salam al-Yahudi radhiyallahu ta'ala anhu, Salamah bin Husain serta Sa'id bin Husain dari kalangan para ulama Yahudi yang masuk dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan bahwa mereka kalangan ahlul kitab itu tidak sama. Ada di antara mereka orang-orang yang jelek yang mendustakan para nabi, bahkan membunuh, menyembunyikan kitab-kitab Allah, merubah-rubah kitab Allah, menyembunyikan kebenaran yang ditanyakan kepada mereka. Itu satu kelompok dari mereka kalangan ahlul kitab. Tapi ada juga di antara mereka orang-orang yang baik yang akan mendapatkan pahala yang ganda, pahala yang double ketika mereka beriman kepada Nabi Musa, ketika mereka beriman kepada Nabi Isa alaihi wassalam, kemudian saat datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman dengan beliau. Ulaika yutawna ajrahum marratain
yang tegak agama mereka dan sifat mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yatluna ayatillahi al-laili wa hum yasjudun. Mereka itu senantiasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di tengah malam dalam salat tahajud mereka, dalam salat malam mereka. Maka itu jadi ciri yang pertama bagi orang yang saleh. Orang yang saleh yang mengamalkan amal saleh, yang amal saleh dijelaskan dan disebutkan oleh Allah Taala, amalan itu dikatakan sebagai amal saleh karena amalan itu akan menjadikan pelakunya pantas untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saleh itu adalah bahasanya artinya pantas. Nah, jadi ciri yang pertama dari orang yang saleh adalah yatluna ayatillahi al-laili wa hum yasjudun. Salat malam membaca ayat Allah Subhanahu wa taala yang dia hafal ketika manusia tidur, mereka bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Alaikum bi qiyamil lail." Lakukanlah terus oleh kalian qiyamul lail, fa innahu lahu shalihin. Karena salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh qablakum, sebelum kalian. Wa qurratu tilawatikum, di samping itu salat malam adalah suatu amalan yang sangat mendekatkan seorang hamba kepada Allah Rabbnya. Wa manhajun 'anil ismi, dan salat malam itu menghapuskan dosa dari dosa-dosa, wa tasbihul lisayyi'at, kemudian akhirnya salat dari qiyamul lail menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang manusia di siang harinya. Bagaimana orang meniwati Allah? Memang keimanan kita sepertinya demikian meningkat. Dari Jumat ke Jumat masih meningkat. Di hari Jumat kita mendapatkan mau'izah, semestinya kita menjadi orang yang baik, mendengarkan nasihat dan mengamalkannya. Jangan sampai kita hanya stagnan berhenti saja, bukan berjalan di tempat, diam di tempat, tidak pernah bertambah amal ibadah kita, atau yang dilakukan semakin berkurang. Jadilah kita orang-orang yang baik. Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang baik. Itulah ulul albab yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimahullah, mari kita tegakkan salat berjamaah 5 waktu di dalam kewajiban yang tidak bisa ditawar. Mari kita laksanakan salat sunnah rawatib. Itu salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita laksanakan salat witir, salat malam yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi wasallam, safaran wala qadra. Baiknya di dalam keadaan sedang bepergian ataupun tidak bepergian, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu salat witir di setiap malam. Apalagi kalau kita mau tambah dengan qiyamul lail di malam hari, inilah ciri orang-orang yang saleh yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah al-qulub al-mawajid yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan jamaah al-qulub pinggang-pinggang mereka jauh dari tempat tidur. Salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Mereka berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengharapkan kebaikan, mengharapkan rahmat Allah dan takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala.
menikahi seorang dari mereka orang yang saleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, mengimani Allah yang menciptakannya, mengimani Allah yang mengatur segala urusan di dunia ini, mengimani Allah sebagai satu-satunya dan yang berhak bagi ibadah, meyakini dan mengimani Allah Subhanahu wa taala semua nama dan sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengimani pula apa yang diperintahkan untuk diimani, apa yang diperintahkan kepada kita untuk kita beriman kepadanya, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi alaihi wasallam. Beriman kepada hari akhir, meyakini bahwa nanti akan datang suatu hari yang itu merupakan hari terakhir sehingga tidak ada hari setelahnya, kehidupan yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinannya surga itu yang kita harapkan dan kita usahakan, atau waliyadzubillah tidak mohon perlindungan neraka Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya tidak akan pernah ada hentinya, tidak akan habis dan tidak akan hancur surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-iman bil yaumil akhir, mengimani hari akhir. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, iman kepada Allah dan hari akhir, karena memang hari akhir ini sangat besar keutamaan dan fadilahnya, menjadi motivasi yang sangat besar bagi orang untuk beribadah kepada Allah, menjadi penghalang yang sangat besar bagi orang yang mengimaninya dari melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi selanjutnya dari orang-orang yang saleh, mereka itu senantiasa memerintahkan diri mereka dan orang lain untuk melakukan perkara yang diperintahkan oleh syariat, hal-hal yang baik. Mereka juga mencegah diri mereka dan orang lain untuk melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah, melakukan hal-hal yang munkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang saleh setelah mereka menyempurnakan diri mereka sendiri dengan amal ibadah yang wajib ditambah dengan sunnah, ditambah dengan qiyamul lail, yang dengan begitu mereka menyempurnakan diri mereka, mereka pun juga berusaha melengkapi saudara-saudara mereka dengan amal dan munkar. Nah, dia belum tahu satu kebaikan, dia beritahu, dia melaksanakan satu kejelekan, diingatkan, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga meninggalkan kemaksiatan ini. Maka orang yang saleh, orang yang memperbaiki diri sendiri dan memperbaiki orang lain, semua dengan tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil
kita itu kalau sudah berwudu segera kalau sholat sunnah di rumah silakan kemudian menuju masjid. Makmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat berjamaah. Itulah tujuan utama dari didirikannya masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala di buyutin adillallahu an turfa'a wa yuzkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil-ghuduwwi wal-asal. Di rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan padanya untuk disebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijunjung tinggi tasbih Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu pagi dan sore. Itulah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid-masjid dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kaum muslimin terlena dengan hukum bahwa salat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah, maka kebanyakan dari mereka salat di rumah. Padahal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan salat berjamaah termasuk sunnah yang mulia, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tinggalkan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, niscaya kalian akan tersesat. Maka jamaah Allah, ketahuilah bahwa salat berjamaah pendapat yang paling kuat dari para ulama dengan dalil-dalil yang ada adalah bahwa itu hukumnya wajib, bukan hanya sunnah muakkadah. Maka orang yang saleh yusari'una bil khairat, bersegera untuk melakukan kebaikan, dan salat adalah amalan yang paling baik di antara amal-amal saleh yang lainnya. Makanya pada hari kiamat nanti Rasulullah SAW menjelaskan awal wa yu'adzab alaihi al-salat. Amal pertama yang akan diperhitungkan bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik seluruh amalannya. Kalau salatnya jelek seluruh amalannya. Maka amalan yang seperti ini sungguh sangat pantas sekali kalau kita berikan perhatian yang utama kepadanya. Maka wajib dari orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah yang paling utama. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla tegaskan, wa ulaika minal shalihin. Mereka itu orang-orang yang saleh. Mereka itu termasuk hamba-hamba Allah yang saleh yang pantas untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan nikmat dan hidayah kepada kita, memperkuat iman kita sehingga kita menjadi orang yang semakin bersemangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, semakin bersemangat melaksanakan salat berjamaah di waktu di masjid-masjid kita, masjid-masjid tempat tinggal kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحابك وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واغفر لنا الدنيا التي فيها معاشنا واغفر لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة